Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man walahu amma ba'd. Berniat bersama untuk maksud mendekatkan diri kepada Allah. Kita ada waktu menjelang waktu azan Isya, insyaallah sekitar 40 menit kurang lebihnya. Kita manfaatkan untuk mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an dari surah An-Nisa. Semoga berlaku kepada kita janji Nabi Muhammad SAW, orang yang berkumpul di masjid untuk maksud mempelajari ajaran Allah, Allah berikan kepada mereka sakinah dan rahmah, disertakan dengan mereka para malaikat, dan disebut-sebut mereka dengan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, kita dalam surah An-Nisa berikut ini sudah kita selesaikan pada bulan yang lalu bagaimana perhatian Al-Qur'an terhadap perjuangan orang Islam itu, bahwa tidak dibatasi oleh teritorial seperti misalnya wilayah negara, karena ikatan sesama Islam itu adalah ikatan Nabi Muhammad, ikatan sesama pengikut Nabi Muhammad. Dan sudah kita jelaskan pada bulan lalu bahwa adanya syariat jihad di ajaran Islam itu untuk membela kepentingan ummah publik, bukan kepentingan seseorang, kelompok, suku, tidak, tapi lebih tinggi dari itu, kepentingan ummah, kehormatan agama Allah, li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah. Dan konsekuensi dari ajaran kita itu, maka kita umat Islam tidak memisahkan antara kepentingan agama dan negara, tidak memisahkan antara kepentingan agama dan negara. Jadi kalau saudara kita di Palestina itu berjihad karena memperjuangkan tanah, itu kehormatan negara, bukan kehormatan ormas. Jadi apa yang diperjuangkan sahabat kita sehingga mereka harus terjun ke medan perang, ya itu jelas, udah genap, udah alasannya, genap alasannya. Penjajahnya kafir pula, ya kan? Kehormatan yang dibela, kehormatan ummah, bukan hanya kehormatan Hamas doang yang diperjuangkan di situ, kehormatan agama Allah. Menang mereka, ikut kita mulia; kalah mereka, ikut kita hina. Itulah ujinya. Sekarang berhasil mereka meraih hak mereka, lemah penjahat orang yang menzalimi mereka karena perjuangan itu, ikut kita gembira, ikut kita senang. Menderita mereka, ikut kita menderita. Perasaan kita harus begitu, karena umat Nabi Muhammad itu ibarat satu tubuh, kal jasadil wahid. Dalam hadis sahih diberitakan begitu, kal jasadil wahid, seperti satu badan, seperti satu jasad. Apabila satu bagian menderita, maka terasa seluruh, seperti demam, kata Rasul. Nah, ini sudah kita bahas kemarin. Kalau masalah kalian takut mati karena perang, ini dibahas di ayat 77 dan 78. Kalau kalian masalah takut mati karena perang, itu pertanda bahwa bukanlah nyawa yang paling mahal. Yang paling mahal itu adalah kehormatan ajaran Allah, kehormatan agama Allah, itu yang paling mahal, sehingga ada jihad untuk memperjuangkannya. Jadi nyawa itu, kehormatan nyawa itu nomor 2 setelah kehormatan ummah publik. Kalau kalian takut mati, dimanapun kalian akan mati, walaupun kalian berada di tempat yang sangat dijaga keadaan. Walau aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun mati akan pasti. Kematian adalah keniscayaan. Tidak ada orang yang hidup selalu. Mati itu pasti. Cara matinya yang berbeda.
Mati dalam keadaan memperjuangkan agama Allah, mulia dia. Mati hanya untuk mempertahankan hidup, takut pula mati. Lebih cinta hidup, hina dia. Itu yang disebut su'ul khatimah. Jadi su'ul khatimah itu kondisi hati seseorang pada saat menjelang mati, gak siap mati. Padahal mati gak bisa bisa diundur, gak bisa dipercepat pas waktu. Tapi dia gak siap mati. Itu su'ul khatimah. Dan lawannya berarti husnul khatimah. Ridho dia mati. Tahu dia tujuan hidup memang bukan di dunia ini. Jadi supaya untuk sampai dia ridho kepada kematian itu, berarti dia tahu bahwa ada tujuan kehidupan, ada hidup setelah ini. Yakin dia, gak ada ragu dia. Gak terbuai dia dengan kesenangan yang ada. Enak udah hidup, sehat, keluarga baik-baik, ya kan? Anak juga baik-baik, rezeki lancar, terhormat di masyarakat, kurang apa lagi enak. Justru kadang enak kayak gitu bikin takut mati. Kalau dia menjelang mati tiba-tiba, aku belum siap mati di batinnya, padahal akan mati juga saat 2 detik lagi mati dia, tapi dia belum siap, aku gak mau. Itulah disebut su'ul khatimah. Jadi husnul khatimah dan su'ul khatimah itu dalam penjelasan Imam Al-Ghazali, hakikatnya yang bersangkutan itu bukan versi penonton. Kalau versi penonton kan, mati dalam sholat dia, mati lagi ke masjid dia, itu versi penonton. It's okay, tak masalah. Bilang dia lagi mau pergi menuntut ilmu, husnul khatimah, it's okay, gak ada masalah. Gak usah dipermasalahkan itu, biar ya. Karena kita juga berharap setiap umat Nabi Muhammad itu ending yang baik. Boleh kita mendoakan yang buruk buat sesama. Tapi kalau ditanya hakikat husnul khatimah dan su'ul khatimah itu tergantung siapa yang mati, dianya sendiri. Kalau ridho pulangnya, ini yang disebut dalam ayat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Apa di situ kalimat irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyatan. Pulanglah ke Tuhanmu dalam keadaan ridho, diridhoi, ridho dan diridhoi. Radiyatan mardiyah. Ridho itu di mana letaknya? Di batin, di hati. Bagaimana orang ridho pulang itu? Berarti dia enggak ada keberatan untuk meninggalkan yang ada itu. Malah dia berharap, rindu kepada Allah, rindu berjumpa dengan apa yang dijanjikan oleh Allah kepadanya. Happy dia, senang dia, malah gembira dia pulang. Supaya sampai ke tahap itu, berarti hanya orang yang sadar ada hidup setelah mati lah yang akan gembira pulang. Kalau dia hari-hari dia yang dia pikirkan adalah kesenangan dia di dunia ini, masih kurang enak, tiba-tiba mati, belum siap dia. Su'ul khatimah. Kita nggak mau kayak gitu. Jadi masalah mati jangan jadikan penghalang untuk memperjuangkan kehormatan agama Allah. Karena dulu ada umat sebelum kita, pengikut Nabi Musa alaihissalam, namanya Banu Israel. Mereka tidak mau jihad gara-gara takut mati. Lalu mereka jadi budak orang kafir, tepatnya di negeri Babilonia. Hina mereka. Dan itu catatan kelam, cacat umat Bani Israelnya di situ. Masa terpuruknya Bani Israel secara kenyataannya, mereka tinggalkan semangat Taurat. Padahal Taurat menganjurkan mereka untuk perang, mereka tidak mau perang, takut mereka perang. Akhirnya mereka lebih membela biarlah jadi budak bagi penjajah waktu itu Babilonia. Jadi budak, hina betul, rusak ajaran itu selama mereka jadi budak bangsa Babilonia. Itu kejadiannya sepeninggal Nabi Sulaiman alaihissalam di Babilonia. Itu sejarah Bani Israil, dan mereka tahu itu sejarah gelap mereka, karena itu tertera dalam kitab Taurat, catatan-catatan.
perjanjian lama tercatat itu. Hingga mereka pulang ke tanah Yerusalem setelah jadi komunitas budak tadinya. Nasib baik Babilonia kalah di hadapan Persia. Persia juga bukan orang beriman waktu itu. Negara penyembah apinya. Raja Persia lah yang mengembalikan mereka ke Yerusalem. Sampai di sana merataplah mereka, mengenang kekalahan mereka, dihabisi oleh Nebukadnezar. Mereka bersimbah darah, warga mereka duduk di situ. Pulang mereka, teringat mereka sejarah pahit mereka, menangislah mereka, merataplah di situ. Buruk sekali keadaan kita. Jadi sekarang diabadikan menjadi tembok ratapan, meratapan. Jadi histori ratapan itu bukan sunnah Nabi Musa, enggak. Itu bukan sunnah Nabi Musa. Itu mungkin bagi mereka salafus solehnya juga bukan sih. Salafus solehnya Nabi Musa bukan generasi itu. Nggak tahu. Jadi kalau di kita udah jadi bid'ah itu. Apa itu kan? Meratap itu kan haram. Ni'ah. Syariat kita nggak boleh meratap. Jadi nggak tahu dari mana lah mereka masukkan kebiasaan itu, kebiasaan buruk itu. Jadi acara ziarah mereka ke situ dengan meratap. Jadi yang diratapinya bukan dosa-dosa dia, ya, bukan. Diratapinya masa lalu yang hina. Kalau kita meratapi dosa, menangislah, bagus. Ratapilah dosa, menangislah. Orang yang menangis kan, karena mengingat dosa dia, karena mengingat Allah, takut dia kepada Allah, nangis dia, dapat kemuliaan dia nanti di akhirat. Tapi ini enggak meratapi kematian leluhur. Itulah story. Nah, kita jangan tiru itu. Diceritakan itu di Al-Quran untuk enggak usah, jangan kita tiru. Diceritakan itu di Al-Quran supaya tahu kita itu contoh jelek, jangan ditiru. Nah, yang dicontoh tuh ada Bani Israel yang dicontoh, ada juga. Itu perjuangan Talut melawan Jalut. Itu contoh lah. Ada pidato seorang-orang yang tinggal sedikit gitu kan, yang lulus seleksi jadi tentara, yang tidak minum air sungai waktu itu, yang minum mundur, yang tidak minum siap sabar maju, tinggal sedikit lalu melihat jumlah yang sedikit dan melihat perhitungan musuh lebih banyak, down semangatnya, lalu ada pidato di situ. Kam min fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsiratan biiznillah. Ada yang menyemangati mereka. Banyak kok kasusnya, rombongan dan pasukan yang sedikit bisa mengalahkan pasukan yang besar. Nah, ini penyemangat. Sedikit. Nah, ini contoh juga ini. Ini kisah siapa yang diceritakan dalam Al-Quran? Kisah Bani Israel. Pada saat mereka melawan Jalut waktu itu. Di situ ada seorang tokoh utama namanya Daud, dan dia yang menjadi raja Bani Israel. Dan masa kejayaan Bani Israel itu tercapai di dua era kepemimpinannya, yaitu Raja Nabi Daud dan putra mahkotanya Nabi Sulaiman. Nah, disitulah era kejayaan Bani Israel. Habis itu dah tidak ada yang perlu dibanggakan lagi setelah itu. Ya, jadi kisah-kisah yang buruknya lagi, yang nggak patut kita tiru. Sekarang giliran kita nih, umat Nabi Muhammad, ajarannya sama dari Allah juga. Dulu Bani Israel yang sampai ke masa kejayaan itu umat Nabi Musa dengan bimbingan Taurat dan orang yang beriman. Ya, sekarang giliran kita di umat Nabi Muhammad, ajaran dari Allah juga, kitab terakhir Al-Quran Al-Karim, umat terakhir. Karena Nabi Muhammad dengan kiamat itu, Nabi Muhammad katanya aku dan kiamat begini, gak ada jarak aku gini.
Gak ada jarak. Aku datang, akulah penanda kiamat. Tanda kiamat yang sudah muncul tuh ya aku gitu. Aku diutus itu tanda kiamat. Disebut para ulama kiamat syukro. Tanda kiamat syukro. Ya, kita hidup di ruang waktu ini sekarang, di akhir zaman. Setiap hari akhir zaman sih. Gitu ya. Jadi kembali kepada ajaran Allah itu lenti. Nah, ayat 80 berikut ini juga menekankan kepada kita supaya mayyuti'ir rasul faqad ata Allah wa ma tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafiza. Siapapun yang patuh kepada sang utusan itu maka berarti dia telah patuh kepada Allah. Siapa yang ogah enggak mau nurut sama sang utusan itu, enggak usah pedulikan dia Muhammad. Fama arsalnaka 'alaihim hafiza. Toh nanti di pengadilan bukan kau yang bertanggung jawab atas mereka yang tidak mau patuh itu. Ini ayat 80 itu jangan dikira nanti aku gak mau. Katanya, terus siapa yang rugi? Bukan Nabi Muhammad yang rugi. Karena Allah bilang fama arsalnaka 'alaihim hafizah. Kami utus engkau bukan untuk sebagai pasang badan atas mereka yang tidak mau patuh itu. Bukan Nabi Muhammad aja yang bersalahkan. Muhammad, kau salah. Kenapa? Banyak pengikut yang nggak mau ikut. Nggak salah Nabi Muhammad. Fama arsalnaka 'alaihim hafizah. Mereka itu yang tidak mau patuh kepada Muhammad, wa yaquluna ta'ah. Mereka bilang siap. Tapi fa idza barazu min indika bayyata ta'ifatu minhum ghairu alladhi taqul. Pada saat mereka tidak bersamamu lagi, gimana caranya? Gimana udah kita harus ikut nih. Gimana caranya biar enggak ketahuan nih? Direncanakannya lah sebuah program supaya tidak jadi menjalani kepatuhan. Disebut di ayat 81, wallahu yaktubu ma yubayyitun. Allah catat apa yang mereka rencanakan itu. Fa'al anhum, abaikan mereka Muhammad. Wa tawakkal 'ala Allah. Enggak usah berharap kepada orang yang semacam itu. Enggak tulus dia. Lain di mulut dan di hati. Nah, inilah berarti sindiran kepada orang munafik. Bukan pengikut setia Nabi Muhammad ini. Enggak patut ditiru berarti sikapnya kayak gitu. Ada orang Nabi Muhammad masih ada orang kayak gitu. Hanya turun ayat nih. Jadi bocor, kalau bagi Allah kan ketahuan. Enggak ada yang disebut. Turun ayat ini dibaca berarti aku yang disindir dalam ayat itu. Itulah hari-hari Al-Quran. Makanya Al-Quran turun, siapa yang tersindir situ, siapa yang kena masalah. Tidak disebut nama. Al-Quran tidak disebut nama. Mereka katanya, dia, begitu. Tidak disebut namanya. Mereka bilang, mereka itu siapa? Udah, tanya-tanya sih, lihat aja. Al-Quran tidak disebut nama. Tapi supaya masing-masing tahu diri aja, tersinggung ya. Memang tujuannya memang supaya kena. Kau yang dimaksud juga, aku yang dimaksud dalam ayat yang dibacakan Muhammad turun. Nah, itu Al-Quran itu begitu. Afala yatadabbaruna al-Quran, tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran? Tadabbur Al-Quran itu berarti memikirkan ayat-ayat Al-Quran setelah diturunkan, dibacakan dan dipikirkan. Tidakkah mereka memikirkan Al-Quran? Walau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsiran. Mereka ujilah Al-Quran itu. Al-Quran ini kan teks, kalimat-kalimat berbahasa Arab yang dibacakan ke Nabi Muhammad. Itulah Al-Quran itu. Nah, Al-Quran itu nggak harus yang tertulis, yang kita baca, diucapkan itu Al-Quran. Jadi kata-katanya itu Al-Quran. Yang berbahasa Arab ya, kalau sudah diterjemahkan bukan Al-Quran lagi, itu terjemah Al-Quran nanti atau tafsir Al-Quran. Yang Al-Quran itu yang kita baca. Kalau dimulai dari surat Al-Fatihah itu Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Al-Quran itu. Alhamdulillahirabbil alamin, itu Al-Quran. Itu pikirkanlah itu ayat. Sekarang Al-Quran itu di masa ayat ini turunkan, bertahapnya Al-Quran itu turun. Jadi disebut Al-Quran bisa semua atau sebagian. Aku baca satu ayat, itu baca apa dia? Baca Quran, iya. Enggak harus seluruhnya dibaca baru disebut baca Quran, enggak. Itulah Al-Quran. Jadi Al-Quran disebut untuk seluruhnya atau sebagiannya. Baca Quran katanya. Dia baca satu ayat. Lunas enggak itu perintah? Lunas sudah.
Baca Quran gitu. Ya udah dibacanya setoyan. Oh, udah dilaksanakannya perintah. Gitu kan. Jadi nggak harus seluruhnya. Sama kayak orang junub nggak boleh megang Quran katanya. Nggak boleh baca Quran, nggak boleh megang Quran. Iya, mau sebagian atau seluruhnya. Haram, nggak boleh. Cepat mandi wajib, biar boleh. Jangan lama-lama tunda. Kalau zikir beda ya. Nah, baca Quran nggak boleh. Niat baca Quran dia nggak boleh, haram. Junub, haid nggak boleh. Sebagian atau seluruhnya nggak boleh. Oh ini Al-Qurannya 1 juz dong, Al-Quran itu berarti jangan. Nah, disebut Al-Quran itu begitu. Afala yatadabbarun Al-Quran. Tidakkah mereka mentadabbur Al-Quran? Mentadabbur Al-Quran di situ apanya? Maknanya ujilah. Silakan uji. Memang Al-Quran itu dipersilakan untuk ditantang. Karena Al-Quran sendiri yang mengatakan silahkan tantang saya. Itu Al-Quran itu bilang. Al-Quran menantang manusia yang menuduh Al-Quran itu buatan Muhammad, yang menuduh Al-Quran itu produk budaya, yang silakan uji Al-Quran itu. Silakan. Udah umur Al-Quran udah 1400 tahun lebih sekarang. Silakan. Apa yang mau diuji? Perhatikan. Uji teksnya, uji susunan kalimatnya. Itu apa yang mau ada enggak yang bisa setara dengan itu? Kalau belum ada coba bikin. Nah, itulah. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislihi. Itu surah itu paling sedikit 3 ayat. Ya kan? Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Tuh, satu surah tuh. Itu Makkiyah kan? Ayat yang menantang itu Madaniyah. Bikinlah satu surah. Sini susun sebuah kalimat. Kita uji. Kalian sendiri uji bangsa Arab. Kalian jago dalam urusan kalimat. Orang Arab itu jago dalam urusan kalimat. Jadi kalau kita mundur ke era Nabi Muhammad, banyak manusia di belahan dunia lain yang punya budaya mengukir, ya, melukis. Itu di Eropa sana, Yunani sana, sudah ada kehidupan, sudah ada peradaban di sana. Mereka memahat teks, menulis mereka. Yunani itu sudah berperadaban mencatat waktu itu Yunani. Di Arab enggak, padahal satu masa. Di Yunani sana udah berperadaban. Mereka sudah tahu berpikir, udah jago mereka udah di Yunani, tapi nggak ada utusan Tuhan di sana. Tapi mereka banyak era-era semacam Plato, Sokrates, Aristoteles itu di sana. Sebelum Nabi Muhammad, di bangsa Arab ketika itu tidak ada budaya memahat, melukis, tidak ada. Huruf pun nggak berkembang di Arab itu. Jadi sementara di Cina ada juga manusia di zaman itu sudah banyak, udah berperadaban, udah ada dinasti kerajaan. Tapi nggak ada Al-Quran memberitakan ada nabi di sana. Di sana mereka jago juga, mereka sudah mencatat, mereka sudah punya aksara, mereka sudah ada dinasti kerajaan. Itu di Cina. Mungkin di Indonesia juga ada, kalau kita nggak tahu aja. Kalau di hubungan di masa itu ya tahun 700 Masehi lah. Nabi usia 40 itu sekitar 620 Masehi. Sudah ada peradaban di mana-mana. Arab ini apa peradabannya? Catat enggak, mengukir enggak, memahat enggak, aksara pun enggak. Jadi dia budayanya cuma apa? Mengekspresikan perasaan, kritik, menceritakan dengan kalimat. Itu pun enggak dicatat pada umumnya, hanya diingat aja, dibacakan karena dari ingatan itu aja budaya mereka. Kumpul, betah mereka mendengarkan syair. Konten syair itu nanti ya pujian, ya hinaan, ya sejarah leluhur mereka, tapi diekspresikan dengan apa? Syair. Syair ini apa? Kalimat. Udah memilih kata-kata. Itu kenikmatan orang tuh. Jadi nggak ada budaya kerajaan, tak ada di Arab tuh zaman itu. Mereka hanya kabilah-kabilah aja. Jadi
Keunggulan mereka cuma syair aja, mengekspresikan perasaan, jago mereka, menceritakan keadaan. Nah, turun Al-Quran di masa itu dengan kata-kata juga, vokabulerinya dari mereka juga, bukan dari vokabuleri yang tidak dikenal, enggak. Vokabuleri Al-Quran itu vokabuleri yang mereka sudah tahu vokabuleri. Mereka tahu man itu artinya ar-rasul, itu mereka tahu. Bukan kosakata yang aneh yang Al-Quran. Kosakata itu ada di hari-hari mereka. Yang tak pernah mereka nemu tersusun seperti ini, yang tak pernah mereka dengar. Tapi kalau per vokabuleri, sesuatu yang ada, bukan kami nggak pernah dengar vokabuleri, nggak ada keluhan Arab ketika itu. Lebih kaya mereka soal vokabuleri. Nggak ada keluhan mereka. Nggak ada misalnya keluhan, aku tak paham Muhammad, maksudnya itu aku nggak pernah dengar kosakata itu apa artinya. Nggak pernah ada orang jahiliyah, sejahil-jahilnya jahil. Nggak pernah mereka ngeluh kayak gitu. Tahu mereka, paham mereka. Karena vokabulerinya vokabuleri dalam bahasa. Tapi susunannya, nah situ yang mereka bilang, loh kok bisa tersusun begitu ya? Jadi enak ya. Kok beda, bukan syair ya, bukan sajak. Bukan syair, bukan sajak. Karena ada dua beda. Syair itu ya kayak pantun. Kalau sajak itu dia bukan AB-AB tapi ya akhir-akhirnya sama gitu-gitu sajak. Ini bukan. Tapi kosakatanya singkat, padat, menyindirnya menusuk ke hati. Kayak gitu. Cobalah kalian tadabburi Al-Quran itu, kata. Seandainya Al-Quran itu bukan dari Allah, niscaya kalian dapatkan di situ kontroversial yang banyak, ikhtilafan katsira. Ini enggak sinkron dengan ini enggak sinkron dengan ini. Padahal Al-Quran itu diturunkan dalam tempo durasi waktu 22 tahun. 4 periode presiden. Lama itu. Nunggu 2 periode itu lama rasanya. Apalagi masa Al-Quran ini turun 22 tahun ya lama. Itu Al-Quran ya. Jadi itu Al-Quran. Wa idza ja'ahum amrun minal amri wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi ada'u bihi walau raddu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Apabila datang kepadamu Muhammad, idza ja'ahum, datang kepada mereka wahai Muhammad, amrum minal amni awil khauf. Ini berpindah ayat ini kepada tema ayat ini terkait masalah pedoman bersiaran, siaran berita, menyampaikan berita, menyiarkan berita itu ada aturannya dalam syariah kita ada. Nih, bahwa berita itu enggak asal disampaikan, tapi ada pihak-pihak yang seharusnya yang bertanggung jawab untuk menyampaikannya. Ini ayat 83 ini bisa dijadikan ayat petunjuk dalam hal bagian informatik Menkominfo, atau dalam hal jurnalistik juga. Karena petunjuknya di kita, nggak semua yang engkau tahu harus kau sampaikan. Gitu. Enggak. Jadi ayat ini disampaikan apabila datang kepada mereka suatu perkara berupa rasa aman atau rasa cemas, mereka buru-buru menyiarkannya. Ayat ini bukan sedang memuji, tapi sedang menceritakan sisi yang tidak baik, bahwa kebiasaan asal share berita itu, asal ada informasi lah kita bilang. Informasi itu kan antara informasi apapun ya. Sampai ada informasi, langsung sebar informasi. Nah ini Islami nggak cara itu. Ayat ini nggak begitu caranya. Karena ada petunjuk di sini. Walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum. Kalau seandainya informasi itu sebelum mereka siarkan, datang dulu ke Nabi, ya Rasul ada informasi begini. Atau mereka tanya kepada ulil amri, artinya pihak-pihak yang bidangnya tentang informasi itu,
Itu aturan. La'alimahu alladziina yastabitunahu minhum, maka akan diujilah oleh Rasul atau orang-orang yang ulil amri terkait masalah informasi itu sebelum disiarkan. Tahu mereka hakikat informasi itu, apakah layak disiarkan atau tidak layak disiarkan. Ini berarti ada tanggung jawab penyiaran. Apalagi sekarang kan bencana abad modern ini, karena alat penyiar berita itu di genggaman setiap orang, ya kan? Dan dia bebas saja. Nah, kecenderungan manusia kalau dia tidak teliti dengan informasi ada dalam hal menyiarkan berita adalah pertama, kebiasaan manusia itu alat filter dia bukan bertanya lebih dulu ini informasi ini valid atau tidak valid. Satu. Bukan itu biasanya orang berpikir. Masuk ke HP dia, di Twitter, di WA grup, atau ada yang dia lihat di mana gitu. Dia senang informasi itu di-share sama dia. Jadi bukan masalah ini informasi ini betul atau tidak, tapi aku suka ini informasinya. Bukan itu patokan informasi. Juga enggak semua informasi itu asal kita suka kita share, atau kebetulan ini informasi ini merugikan orang yang aku tidak suka. Ini pihak sana aku nggak suka. Ini ada informasi yang menjelekkan mereka, share. Enggak patokannya itu. Tapi informasi itu valid aja, belum tentu layak di-share. Belum tentu layak di-share. Nah, inilah kewajiban informasi. Jadi yang paling buruk itu tadi kebiasaan orang, asal dia suka dia share. Dia pedulikan ini betul atau enggak. Ada informasi Cristiano Ronaldo masuk Islam, di-share dia. Tadi cek gara-gara bapak coba geser benala Arab Saudi karena langsung mualaf dia nih, langsung di-share. Heboh kalau dari grup. Jadi ada orang hoax itu kayak gitu. Jadi orang itu banyak sih. Kemarin ada pula nih di grup itu di-share dia. Apa narasinya? Hamas menghancurkan satu persatu tank apa segala persenjataan Israel. Betul memang Hamas tuh, tapi videonya itu ternyata ini video game loh. Yang video game itu kan ada yang grafiknya 3 dimensinya ini kan agak-agak tuh ini video game. Tapi orang yang udah share di grup itu apalah yang mendorong dia tuh? Dia senang Hamas itu unggul, dia senang mau nggak selalu gitu. Kita memang betul, aku senang Hamas itu unggul, senang aku. Cuma kalau video yang malu gitu. Dari video, ternyata game-game itu sekarang bagus-bagus grafiknya, ya kan? Cepat orang bikin. Ada. Lagi-lagi miskin inilah itu. Banyak. Itu dan apalagi nanti informasi urusan apa? Kesehatan. Khasiat ini melawan kanker katanya lah. Langsung bapak tuh minum jengkol, makan jengkol Mereka katanya ada penelitian katanya. Dari penelitian di Eropa katanya. Tahu kita dari mana? Katanya jengkol mengandung khasiat katanya. Iya juga katanya. Kayaknya betul. Apalagi kalau misalnya ditambahinya dengan narasi setiap penyakit ada obatnya katanya kan. Sekarang penemu ternyata ini khasiatnya hebat. Kadang sumbernya ini diuji, nggak ada hubungannya dengan sumber tuling itu. Manusia. Makanya kita udah kalau ketika media ini alat komunikasi ini udah nggak ada yang mengontrol informasi itu sekarang, maka kita lah yang mengontrolnya. Ya, kita lah yang mengontrolnya. Jangan kita menjadi korban hoax, korban kebohongan gitu ya. Ayat ini sangat menuntun kita supaya apa? Kalau informasi itu seandainya mereka datang ke Nabi, dia Rasul ada informasi kayak gini, gimana ini? Nanti dijawab Rasul.
benar atau tidak benar, layak atau tidak layak, atau kepada ulil amri. Rasul nggak ada sekarang ulil amrinya, maksudnya ulil amri itu pihak-pihak yang concern di bagian itu. Kalau tentang ilmu terkait masalah informasi kesehatan atau ancaman penyakit, tanya pakar, peneliti, dokter, menteri kesehatan, bidang lain. Terus kalau urusan teknologi, tanya, urusan keamanan, tanya militer, tanya itu. Urusan apa lagi? Urusan ekonomi, urusan harga barang segala macam, ancaman ini, terus urusan apa, bencana alam dan lain-lain, tanya. Jangan buru-buru di share. Saya di HP saya ini berapa puluh grup gitu, banyak kali dimasukin aja. Itu yang kutonton nanti. Apalagi mau menjelang pemilu nih, banyak kali. Ini pejuang macam-macam dari situ. Nanti kita mati perang dari situ, segala macam. Ya, intinya ternyata masalah informasi ini bisa menjadi sumber bencana. Tapi Allah bilang begini dalam akhir ayat 3. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tum syaitana illa qalila. Kalau bukan karena karunia Allah atas kalian dan rahmatnya. Jadi gini. Udah rusak nih penyebaran informasi ini. Maka kalau masih selamatnya berarti karena rahmat Allah itu. Karena Allah lindungi lagi. Karena kalau kita biarkan, kalau nggak ada, hanya karena rahmat Allah aja udah. Karena informasinya sekarang nggak ada filternya, udah semua medianya banyak sampai gitu. Tapi kalau ternyata umat ini masih aman-aman aja, berarti inilah yang kalau bukan karena karunia Allah atas kalian, kalau bukan karena rahmat Allah atas kalian, niscaya kalian dah nyasar. Lattaba'tumus syaitan illa qalila. Akhirnya mayoritas kalian nyasar kecuali sedikit. Yang sedikit itu siapa? Berarti yang hati-hati, yang jaga, yang cross check, yang tidak asal. Ayat 83 itu memang di tengah-tengah ayat perang. Di tengah-tengah ayat perang. Makanya urusan informasi dalam keadaan perang itu penting. Makanya dalam urusan keamanan itu ada intelijen untuk memastikan kebenaran informasi. Mereka tanggung jawabnya besar sekali. Data intelijen penting sekali, data yang valid, sumber-sumbernya yang bertanggung jawab. Itu pasti dirasakan oleh negara yang sedang berperang. Sama kayak Israel dengan Hamas itu. Berat itu. Urusan intelijennya mereka itu berat sekali jaringannya. Jadi karena informasi itu sangat berharga bagi mereka, apalagi Israel. Makanya salah satu komentar dari berbagai di media televisi awal-awal kejadian perang 7 Oktober kemarin, baik dia di televisi Eropa, Amerika, komentar inilah itu semua memojokkan keunggulan intelijen Israel yang jebol. Lalu ada opini tambahan, opini bandingnya begitu. Normalnya intelijen mereka itu bagus, seharusnya itu enggak bocor, maksudnya seharusnya itu harus diketahui sejak dari awal. Tapi ada juga opini konspirasi, namanya konspirasi kan bisa saja asumsi. Tapi bisa juga disengaja bocor, biar ada alasan untuk membumi hanguskan, bisa. Tapi apa mungkin dia mengorbankan warganya? Sekian ribu orang juga akan, ya kadang kalau kita pikir-pikir begitu, ya mungkin saja sih kalau orang jahat ya. Tapi asumsinya tidak sengaja, ya udah apapun yang terjadi, intinya Hamas itu memang dia siap perang dalam durasi cepat atau durasi sebentar atau lama. Ya kita azan. Belum ya? Oh beda ini ya. Beda timernya ya.
Kita sebentar lagi nanti azan dulu bentar ya. Satu ayatnya ada tentang perang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 84 ini, faqatil fi sabilillahi la tukallafu illa nafsaka wa haridil mu'minin asallahu ayyakufa ba'sal ladzina kafaru wallahu asyaddu ba'san wa asyaddu tamkina. Berperanglah wahai Muhammad di jalan Allah. Selalu kalau perang itu mesti ada kata di jalan Allah. La tukallafu illa nafsak. Itu kalau bahasa kita. Bahkan seandainya pun kau sendirian, orang tak pada mau, harus kau sendirian orang, bergeraklah kau sendirian. Kalau emang orang, tapi bukan berarti Nabi Muhammad waharridil mu'minin, gerakkan orang-orang yang beriman. Jadi disemangati orang beriman itu untuk berperang. Di data-data sebabun nuzul ayat ini ada, di sisi lain ada histori. Setelah perang Uhud tahu kita kan, perang Uhud, orang Mekah datang ke Madinah, menyerang, balas dendam atas kekalahan perang Badar. Setelah perang Uhud usai, Abu Sufyan kan
pemodalnya tuh. Dia belum puas karena perang Uhud nggak tercapai targetnya. Udah banyak menghabiskan modal segitu, tapi target nggak tercapai karena target perang Uhud adalah Muhammad mati. Tapi ternyata Nabi Muhammad nggak mati. Jadi target perangnya nggak tercapai. Oleh Abu Sufyan dipanggilnya lagi, kita datang lagi gitu. Target kita belum selesai, ayo perang lagi gitu. Orang-orang pada nggak mau. Jadi nggak mau ikut ajakan Abu Sufyan lagi. Nah itu kenyataan di Mekah. Artinya orang nggak mau perang lagi. Udah. Tapi nggak mau perang lagi kata orang Mekah. Nah umat Nabi Muhammad jangan kayak gitu. Tetaplah Muhammad. Kalau perintah Allah perang ya perang. Waharidil mu'minin. La tukallafu illa nafsak. Seandainya kau sendiri. Karena Allah janjikan kepada kemenangan. Tapi bukan kau sendiri. Haridil mu'minin. Bagi peluang pahala yang besar itu kepada orang-orang yang beriman. Asallahu yakuba basalladina kafir. Nah, jadi satu poin dalam berperang itu tidak cukup hanya karena misalnya musuhnya sudah ada, dalilnya sudah cukup, alasannya sudah lengkap. Perang, nah, orang ini perlu disemangati juga. Jadi penyemangatan itu macam-macam cara. Nah sekarang rilis rutin yang disiarkan di Al Jazeera itu video-video dikirim oleh Abu Ubaidah dari Hamas, ya kan? Itu tujuannya untuk memberikan semangat supaya tetap ada perjuangan ini betul. Pencapaian kami hari ini pihak musuh kami gagalkan sekian, mati sekian, dan itu diumumkan, disiarkan. Kuatkan semangat kalian, para mujahidin. Kalau mereka sesama mereka sudah pasti. Nah, tapi ini perlu kepada masyarakat luar sana, penonton. Kayak kita ini kan penonton jadi. Kita mereka sampai udah sekian ratus tentara Israel. Nah, itulah yang terjadi sekarang. Jadi motivasi perangnya di Israel itu turun, sangat turun dan lemah ketahuan. Jadi kalau misalnya pengamat-pengamat di Timur Tengah itu berkomentar begini, ini kenyataan tentara Israel ini memalukan. Jadi, memalukannya gimana? Sekarang target mereka jelas. Saya Israel misalnya. Target saya Hamas harus habis kan gitu. Kan orangnya nggak banyak Hamas. Warga Gaza itu 2.200.000. Hamas sedikitnya orang. Mereka hanya orang-orang yang tetap percaya bahwa mereka akan menang, bahwa hak tanah itu ya tanah mereka, kami harus rebut balik. Sedikitnya orang. Nah, kalau teorinya namanya kalau Israel itu merasa dialah yang berhak atas tanah itu, andainya nih, kayak kita memperjuangkan tanah air kita lah misalnya, andailah betul begitu semangat. Kan mereka punya pasukan khusus juga. Ini enggak cuma menghujani kota-kota itu dengan bom. Tentara baru daftar juga bisa gitu. Apa susahnya jatuhin bom? Apa susahnya? Padahal targetnya jelas. Dia sudah lihat bagaimana Hamas itu. Akulah Israel. Di mana kepintaran itu? Yang katanya pintar, jago itu di mana pintarnya? Lalu aku lihat, aku bukan tentara, cuma aku lihat. Aku banding-bandingkan dengan Kopassus kita ya. Kopassus kita itu kan bukan jago ngebom. Komando pasukan khusus itu bagaimana didesain? Dia berhadapan orang lawan orang dalam medan yang sulit. Terjunlah, sisirlah Hamas itu kalau bisa. Kalau kau punya pasukan khusus yang kau bilang kami tentara yang turunlah, sisirlah mereka satu-satu ke kolong-kolong apa itu. Baru orang merasa wah hebat. Kalau cuma jatuh bom itu pun jaraknya jauh kalau dari atas sana. Tuh. Tentara baru daftar itu bisa gitu. Bisa. Gak usah diajarnya, cuma jatuhin bom. Jadi orang Arab melihat kejadian itu, apa hebatnya tentaranya begitu. Tapi kita cobalah
masuklah head to head lah, bikinlah, nampaklah di situ keunggulan tentara. Kalau enggak ruh perangnya hebat, enggak mau. Sekarang terjadi apa? Takut orang tuh perang tuh dah. Jangan kami yang ke sana katanya. Jangan kami yang jangan kami yang dikirim ke Gaza. Kami yang ke utara saja menghadapi Lebanon Selatan, karena itu cuma roket ke roket gitu kan. Kalau ketika sudah orang, aku kebayang yang video-video betulan ya, yang aku membayangkan tentara itu udah di dalam tank itu kayak gini, kayak gitu kan, nggak ada yang berani keluar, dan adalah jadi bahan tertawaan akhirnya. Nah akhirnya kan kejahatan perang terbukti jelas kan, karena kelemahan semangat perang, jadi sudah rasa takut, jadi orang itu jadi bodoh kan. Jadi yang katanya cerdas itu nggak ada cerdasnya, udah apa, buang-buang amunisi, targetnya nggak tercapai sama sekali. Ini memalukan loh. Hari Jumat jadi mulai gencatan senjata ya, Jumat ini, Ahad sampai terakhir besok Senin. Besok entah lanjut entah enggak, kita nggak tahu. Tapi yang menangnya itu apa? Bagi ini kan Hamas ini ormas setara dengan negara, itu memalukan sebenarnya. Satu alasan negara, kenapa Indonesia nggak mau bernegosiasi dengan KKB? Emang siapa dia? Gitu. Nggak pantas kita bernegosiasi dengan KKB karena dia siapa? Representatif siapa? Nih, jadi Israel itu sebuah negara, tiba-tiba selevel dia dalam memberikan kesepakatan gencatan senjata. Begitu. Berarti Hamas dia udah setara negara udah. Yang naik derajatnya Hamasnya, Israel jadi turun setingkat ormas dia berarti kan. Itu opini publiknya. Kita kalau masalah, tapi banyak kita yang meninggal dunia Ustaz, sekian puluh ribu. Kita orang beriman, mati di dunia ini bukan mati itu kepastian. Yang meninggal menurut apa yang kita yakini, mereka meninggal fisabilillah, terhormat mati mereka. Mungkin mereka menertawakan kita. Kami sudah mendapatkan apa yang Allah janjikan bagi kami. Kalian masih di sana dengan susah hidup, berharap tahap apa? Kami sudah menikmati, kata mereka dalam goibana. Ya kan? Itu iman kita. Makanya selalu dalam menutup Abu Ubaidah itu nasrun aw istishhad. Enggak ada yang rugi. Menang atau kita mati syahid. Enggak ada pilihan yang merugikan di situ. Menang terhormat, mati syahid, ya mati syahid. Jadi itu pelajaran yang besar buat kita, bahwa perang itu ada penyemangatnya, harus ada. Karena perang itu bukan berapa banyak tentaranya, bukan berapa hebat teknologinya, tapi ruh pejuangnya, jiwanya, keimanan dia. Kalau melamar jadi tentara tapi takut mati, nggak usah. Orang berani lamar jadi tentara karena memang dia harus cuma dua kemungkinan. Kalau badan perang, mati atau hidup. Nah ini pelajaran yang besar buat kita dari pengalaman ini. Bagi kita, saya melihat ini, dengan adanya masih umat Islam yang beriman kepada Al-Quran, masih beriman kepada janji Allah, dan diamalkan oleh sebagian kecil kaum muslimin di Hamas itu, di Gaza, masih yakin, masih bekerja Al-Quran itu di jiwa mereka. Diulang-ulang mereka ayat Al-Quran setiap memberikan, ini loh janji Allah, ini loh janji Allah. Jadi makanya saya sering simpulkan, perjuangan mereka ini membela kehormatan umat Islam. Dan kenapa kita tidak setuju dia dinyatakan teroris, misalnya, seperti Amerika bilang itu teroris. Saya bilang begini, penjelasannya begitu. Ulama-ulama kita juga setuju dikatakan Al-Qaeda teroris atau ISIS teroris. Banyak ulama kita yang setuju. Kenapa?
Karena perjuangan mereka itu nggak jelas, teritorialnya nggak ada. Hamas, ISIS, Al-Qaeda, teritorialnya nggak ada. Di mana yang mereka berjuang? Kalau Afghanistan, Taliban, jelas teritorialnya. Dia berjuang di tanahnya, perang dengan Amerika di tanahnya. Gak ada alasan kita mengatakan Taliban terus. Dia memperjuangkan ini mereka, merebut kehormatan mereka. Hamas juga sama. Dia gak pernah meledakkan kepentingan Israel di luar wilayah Palestina. Tak pernah. Jadi gak ada alasan. Makanya ada kemarin di parlemen mana di Spanyol, dia menolak cap teroris terhadap Hamas karena mereka memperjuangkan kehormatan mereka, daerah mereka. Toh itu daerah diklaim sendiri oleh Israel. Nah, itu intinya. Jadi jangan lagi kita ragu dengan karena Amerika bilang itu teroris, lalu kita ikut-ikutan. Alhamdulillah ya Rabbil. Jadi kehormatan yang diperjuangkan Hamas itu kehormatan kita juga. Hina mereka, hina kita. Mulia mereka, mulia kita. Karena kita diikat dengan satu apa? Sama-sama pengikut Nabi Muhammad dan yang beriman kepada berita Al-Quran Karim. Keyakinan mereka berlandaskan Al-Quran dan keyakinan kita juga berlandaskan Al-Quran Karim. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.